Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabul Adab ya. Bab yang ke-56, bab qaulullahi ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saya carikan ayatnya, yaitu dalam surat sebentar. Sebentar ya. Yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan dan berbuat ihsan. Surat An-Nahl ayat 90 ya, surat 16 ayat 60. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan juga melarang kalian, memerintahkan kalian untuk memberi, berbuat baik kepada karib kerabat dan melarang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar wal baghi, dan juga permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah beri pelajaran kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Kemudian juga firman Allah, wa qaulihi innama baghyukum ala anfusikum. Sungguhnya perbuatan zalim kalian akan kembali kepada kalian. Ini dalam surat Yunus ya, ayat 23 ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kezaliman kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Kemudian ayat yang ketiga, wa qaulihi tsumma bughiya alaihi ya. Saya carikan juga ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 60, kata Allah, wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Siapa yang membalas sesuai dengan kezaliman yang menimpanya, kemudian tsumma bughiya alaihi, kemudian dia dizalimi lagi setelah itu, la yansurannahu Allah, sungguhnya benar-benar Allah akan menolongnya. Innallaha la'afuwun ghafur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf ya. Kemudian kata Imam Bukhari, wa tarki itharati syarri ala muslimin aw kafirin, dan meninggalkan sikap memprovokasi atau menimbulkan keburukan atas seorang muslim atau seorang kafir. Ayat ini Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita ya, untuk berbuat al-ihsan. Beliau berdalil dengan tadi yang pertama surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli, sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat keadilan. Setelah itu Allah mengatakan wal ihsan, dan juga berbuat ihsan. Dan ihsan nanti akan kita jelaskan, sebagian ulama menafsirkan al-ihsan yaitu berbuat sikap al-fadl, yaitu memaafkan ya. Meskipun engkau mampu untuk membalas, lebih baik engkau memaafkan. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan dalam banyak kajian, bahwasanya muamalah ada 3. Namanya adalah muamalah bil zulm, muamalah bil adl, dan muamalah bil fadl. Bil zulm yaitu kita berbuat zalim kepada orang lain ya. Ini tentunya haram hukumnya. Bil adl, maka ini bil adl yaitu dengan berbuat seimbang ya, setimpal, kita membalas kebaikan dia sebagaimana kebaikan yang dia berikan kepada kita, atau kita membalas keburukannya sesuai dengan keburukan yang menimpa kita. Ini dibolehkan. Dan ini juga ini minimal yang bisa kita lakukan bil adl. Seperti dalam kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balasnya setimpal. Ya, orang kalau kasih kita kebaikan, kita balas berusaha setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu.
Dan kalau ternyata kalian tidak bisa membalas kebaikan setimpal, maka doakan dia sampai kalian merasa dengan doa kalian tersebut sudah cukup membalas setimpal. Atau membalas keburukan juga dengan keburukan yang setimpal. Dan ini juga dalam Al-Quran banyak seperti fa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bih. Kalau kalian balas, maka balaslah dengan setimpal. Allah juga berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan sama dengan keburukan yang sama. Ini dibolehkan. Seorang mukul kita sekali, kita boleh pukul dia sekali juga. Seorang memaki kita sekali, kita boleh maki sekali juga. Dan ini setimpal. Seperti juga dalam surat yang tadi kita bacakan, wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi, ya. Barang siapa yang membalas dengan kezaliman yang dilakukan kepadanya. Ini namanya bil adl, setimpal. Kebaikan dibalas setimpal, keburukan dibalas setimpal. Ini yang wajib. Kalau zalim tentunya haram. Di sini kemudian ada muamalah jenis ketiga yang disebut dengan bil fadl atau bil ihsan, yaitu membalas dengan lebih baik atas apa yang dilakukan kepada kita. Ini juga bentuknya banyak atau ada beberapa bentuk. Di antara bentuk pertama, kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Nanti berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan kita beri kebaikan. Ini orang ini tidak pernah kita kenal, tidak pernah berbuat baik sama kita, kita beri kebaikan. Namanya kita bil fadl atau ihsan. Yang kedua, kita membalas kebaikannya dengan lebih. Membalas kebaikannya dengan lebih. Dia berbuat kebaikan, misalnya dia kasih kita uang misalnya 1 juta, kita kasih balas dengan uang 2 juta ya. Maka ini berarti kita membalas dengan yang lebih baik. Maka ini namanya bil fadl atau dengan ihsan. Kemudian yang ketiga di antaranya, misalnya kita membalas keburukan dengan kurang daripada keburukannya. Misalnya dia pukul kita 10 kali, kita pukul dengan 5 kali. Ini juga termasuk. Tapi saya ulangi, ke muamalah terhadap orang lain ada 3. Bil adl itu setimpal. Bil fadl itu dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Kezaliman tentunya haram, ya, kita ini hukumnya haram. Karena kita menzalimi orang, mengambil haknya, menjatuhkan haknya, ya. Ya, ini di antaranya bentuknya ada mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Ya. Atau menahan, ya. Menahan hak orang lain. Dan biasanya kezaliman terkait dengan 3 perkara, ya. Biasanya terkait dengan 3 perkara, yaitu terkait dengan jiwa atau tubuh, kemudian terkait dengan harta, kemudian harga diri. Ini semua adalah kezaliman, tentunya hukumnya haram. Yang setimpal ini bisa 2, terkait dengan membalas kebaikan setimpal. Sudah tadi kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW menyuruh hal tersebut, dan ini hukumnya adalah wajib balas setimpal. Kalau tidak mau balas dengan setimpal maka doakan. Ya, kalau tidak mau balas. Terus membalas keburukan setimpal. Balas keburukan setimpal, maka ini juga masih dibolehkan. Ya, ini tentunya mungkin saya tidak bilang kalau ini wajib, ya. Nanti kalau ini bukan wajib tapi boleh ya. Boleh ya, seorang berusaha membalas kebaikan-kebaikan, kalau keburukan boleh baginya untuk membalas dengan setimpal. Tadi dalilnya banyak. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan setimpal boleh. Wa in aqabtum fa aqibu mithla ma uqibtum bih, kalau kalian balas maka setimpal. Nah, yang kita bahas ini bil fadl atau sebut dengan bil ihsan. Ini di antara tafsiran ihsan. Balas dengan lebih baik. Ini ada beberapa bentuknya, ya. Ini hukumnya dianjurkan atau sunnah. Dianjurkan. Di antara bentuk-bentuknya, yang pertama adalah misalnya membalas kebaikan dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Ya, misalnya ada seseorang yang membantu kita dengan uang, misalnya 1 juta, kita beri dengan balas lebih baik, ya. Suatu saat kita bantu dia dengan lebih daripada itu, ya. Ini adalah dengan bil fadl, dia bantu kita pernah angkat barang sekali 2 kali, kita bantu dia lebih angkat barang dia lebih banyak.
Maka ini bil fadl. Atau misalnya membantu orang berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik sama orang, kita tidak punya utang budi sama dia, kemudian kita berbuat baik sama dia, ihsan namanya, berbuat ihsan. Atau disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah juga, membalas keburukan dengan lebih sedikit. Dengan lebih sedikit. Ini juga adalah berbuat ihsan. Ada yang berbuat keburukan kita balas, ya. Namun dengan sedikit, ya. Atau tidak membalas sama sekali, memaafkan. Memaafkan keburukan. Ini juga ihsan. Memaafkan keburukan. Di antara ihsan juga membalas keburukan dengan kebaikan. Ini tingkat tinggi. Membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang diberi bagian yang besar, yaitu orang yang mampu balas keburukan dengan kebaikan. Ini namanya bil ihsan, bil ihsan. Nah, sekarang kita sedang bahas bab ini di mana Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, "Innallaha ya'muru bil adl." Allah perintahkan bil adl, yaitu berbuat keadilan, insaf, setimpal. Kemudian wal ihsan. Wal ihsan, yaitu Allah juga perintahkan yang lebih baik daripada itu, yaitu melakukan yang lebih utama, yaitu muamalah bil fadl. Setelah itu Imam Bukhari membawakan ayat yang lain, "Innama bagyukum ala anfusikum." Ini isyarat untuk memaafkan. Isyarat untuk memaafkan, ya. Memaafkan, ya. Karena Allah berfirman, "Innama ya ayyuhan nas innama bagyukum ala anfusikum." Wahai manusia sekalian, kalau kalian berbuat zalim akan kembali kepada kalian. Maksudnya, kalau kamu dizalimi, serahkan sama Allah. Maafkan aja. Kalau memang buruk, Allah akan beri balasan, Allah yang akan tangani. Kau enggak usah balas lah. Demikian juga, "Tsumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah." Ya, ini firman Allah, wa in aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi, dalam surat Al-Hajj ayat 60. Siapa yang membalas bimithli ma uqiba bihi, dia sudah balas. Dia melakukan keadilan, ada orang zalim sama dia, dia balas. Ternyata orang yang dibalas ini balas kedua kali, tsumma bughiya alaihi. Ya, berarti dia berhak untuk balas lagi kedua kali enggak? Boleh, karena itu adil. Tapi ternyata untuk kedua kali seakan-akan Allah mengatakan enggak usah balas lagi. Ada orang yang dibalas, dia balas lagi. Memang kita berhak untuk balas. Dan itu keadilan, enggak ada masalah. Boleh bagi kita untuk balas keburukan, tetapi Allah mengatakan la yansurannahu Allah. Sungguhnya Allah akan menolongnya. Isyarat ya sudah, enggak usah dibalas. Allah yang tolong. Allah yang tolong. Innallaha la'afun ghafur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama, kalau tidak salah Syekh Sa'di mengisyaratkan, ya sudah maafkan aja, karena Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innallaha la'afun ghafur." Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya sudah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Qaidatun fis Sabar, dia menyebutkan di antara yang buat kita sabar yaitu diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang buat zalim, kita serahkan sama Allah. Tidak usah kita gubris itu kezaliman. Allah akan tolong. Tapi kalau kita mulai gubris, kita mulai cara kita, berarti kita mempasrahkan urusan pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, dia Allah yang tangani. La yansurannahu Allah, yakin. Sungguh Allah akan menolong orang yang dizalimi. Serahkan sama Allah, tidak perlu kita balas, ya. Ini di antara hal yang buat kita sabar. Terkadang kita enggak perlu balas, enggak perlu gubris, ya. Taib, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil dari hadis, tadi dari ayat, ya. Dari ayat beliau beristimbat, mengambil bahwasanya kita diperintahkan berbuat ihsan. Di antara akhlak yang mulia berbuat ihsan. Tadi kita sudah sebutkan bentuk-bentuknya. Berbuat ihsan, membalas kebaikan dengan yang lebih. Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Membalas keburukan dengan sedikit lebih sedikit, ya. Untuk memberi pelajaran misalnya kita balas tapi dengan lebih sedikit. Untuk menegur atau memaafkan keburukan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Ini semua bentuk ihsan. Ya, ini hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya.
Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang terkait dengan hal ini. Saya bacakan hadisnya tentang bagaimana Nabi memaafkan orang Yahudi yang menyihirnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Hisham bin Urwah an Nabi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nabi tinggal dalam waktu lama, dalam waktu tertentu, mungkin beberapa lama. Yukhayyalu ilaihi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Itu Nabi tersihir sehingga dihayalkan Nabi mendatangi istrinya, ternyata Nabi tidak mendatanginya. Ini sihir pernah menimpa Nabi Muhammad SAW dan juga pernah menimpa Nabi Musa, seperti ketika Nabi Musa berduel, waja'u bi sihrin azim, berduel dengan para penyihir Fir'aun, kata Allah waja'u bi sihrin azim. Saharu a'yunan nas, maka mereka datang dengan sihir yang hebat, kata Allah, saharu a'yunan nas, menjadikan orang-orang penonton semua tersihir matanya. Sampai Nabi Musa juga mengalami yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, dihayalkan kepada mata Musa halusinasi seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka menjadi ular yang bergerak. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Sehingga Nabi Musa pun takut. Timbul ketakutan karena ular-ular banyak sekali bergerak. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata jangan kau takut. Kau lebih menang. Lemparkanlah tongkatmu. Falqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkanlah tongkatmu, akan jadi ular yang memakan ular-ular mereka. Maka ketika Nabi Musa lempar tongkatnya, ularnya menjadi hayyatun tas'a, thubanum mubin, ya, dalam Al-Qur'an. Nabi Musa tongkat ularnya menjadi besar dan gerakannya cepat. Hayat itu maksudnya ular yang kecil, geraknya cepat. Thuban maksudnya ular besar. Namun ularnya Nabi Musa ini terkumpul padanya. Biasanya kalau ular besar, ular gemoy jalannya pelan. Tapi ini ularnya gede tapi cepat gerakannya. Gerakannya cepat. Nah, maksud saya Nabi Musa alaihissalam juga tersihir. Namun timbul pertanyaan, apakah para nabi mungkin tersihir? Jawabannya mungkin. Sebagai ujian seperti penyakit, tapi hal ini tidak terkait dengan risalah ajaran yang dibawa oleh mereka, ya. Sehingga Nabi SAW meskipun tersihir, sehingga dia dihayalkan mendatangi istrinya, namun beliau tidak mendatangi, namun tidak terkait hukum dengan hukum-hukum syariat. Adapun hukum syariat maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Nabi terkena penyakit akibat sihir, kemudian Allah sembuhkan. Tapi kita lanjutkan. Maka kata Aisyah, Rasulullah dalam beberapa lama dikhayalkan dia mendatangi istrinya, namun dia tidak mendatangi istrinya. Qalat Aisyah berkata, faqala li dzata yaumin, maka suatu hari Rasulullah berkata kepadaku, ya Aisyah, inna Allah ta'ala aftani fi amrin istaftaituhu fihi. Ya Aisyah, sungguhnya Allah telah berikan aku jawaban pada perkara yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atani rajulani, datang dua orang, yaitu malaikat dalam bentuk manusia. Fajalasa ahaduhuma inda rijlayya, salah satu duduk di kedua kakiku, wal akhar inda ra'si, satunya di kepalaku. Faqala alladhi inda rijlayya, maka berkata yang ada di kedua kakiku, lilladhi inda ra'si, berkata kepada satunya yang ada di kepalanya, ma balur rajul, apa yang dialami oleh orang ini? Qala matbub, maka yang satu menjawab dia sedang tersihir, yakni mashuran, dia tersihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang sihir dia? Malaikat saling berbicara, satu menjawab, qala Labid ibnu A'sam. Labid bin Asam yang telah menyihirnya. Qala wa fima, bagaimana, pada apa dia sihir? Qala fi juffi tal'ati dzakarin fi mushtin wa musyatatin tahta ru'ufatin fi bi'ri dzarwan. Yaitu mengambil tal'ah, yaitu satu bagian daripada kelopak yang ada di pohon korma bagian lelaki, kemudian ditaruh di rambut, ya. Kemudian dikumpulkan, ya, kemudian diletakkan di bagian bawah batu di sebuah sumur. Itu ada rambut Nabi diambil, kemudian dimasukkan dalam kelopak, semacam kelopak yang ada dari korma dengan rambutnya, kemudian diikat, mungkin diletakkan di bawah sebuah batu di sebuah sumur namanya Bi'r Dzarwan, sumur Dzarwan. Itu Nabi dikabarkan ternyata Nabi disihir dan ada bagian dari tubuhnya diambil. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi berkata, hadhil bi'ru allati urituha. Inilah sumur yang aku diperlihatkan dalam pembicaraan dua malaikat tersebut. Ka'anna ru'usan akhliha ru'usus syayatin. Seakan-akan kepala dari kormanya seperti kepala-kepala syaitan. Wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna, ya. Seakan-akan airnya merah terkena hinna, ya. Fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhrij. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dikeluarkanlah
sihir tadi. Itu diambil dari bawah batu tadi. Qalat, jadi bisa jadi bagian rambut diambil, sihirnya tempatnya apa namanya? Buhulnya jauh. Ini buhulnya jauh di sebuah sumur. Ini sihir sangat kuat ya, sihir orang Yahudi. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, fahalla ini tanasyarta. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau sudah lepas ya atau maka lepas dari sihir? Ada yang mengatakan maknanya apakah kau tidak menyebarkan hal ini kepada masyarakat bahwasanya kau disihir? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amallah faqad syafani." Adapun Allah, maka Allah telah mengobatiku. Wa ama ana fa akrahu an uthira 'ala nasi syarran. Adapun aku tidak ingin membuat provokasi atau menyebarkan ribut-ribut di kalangan masyarakat. Qalat wa Labid bin A'sam, kata Aisyah, Labid bin A'sam rajulun min Bani Zuraik. Dia seorang dari Bani Zuraik, halifun li Yahud, yaitu yang berafiliasi atau bekerja sama bersekutu dengan Yahudi. Ada yang mengatakan maksudnya Labid bin A'sam ini, ada yang mengatakan dia munafik, ada yang mengatakan dia dari Bani Zuraik, Arab tetapi kerjasama dengan Yahudi, ada yang mengatakan dia Yahudi. Dia Yahudi Bani Zuraik, Yahudi tapi dari Bani Zuraik yang kemudian beragama Yahudi ya. Intinya yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari wallahu alam bisawab, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihsan sehingga beliau tidak membalas Yahudi tersebut, dan ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam dalam hadis man taqama li nafsihi, Rasulullah sallam tidak pernah membalas untuk dirinya, dia enggak pernah. Walakin idzan tuhikat hurumatullah, tapi kalau ada perkara syariat yang dilanggar terkait dengan syariat baru beliau marah. Tapi kalau terkait dengan dirinya beliau maafkan. Beliau maafkan. Ini contoh. Rasulullah tidak tangkap Yahudi tadi, padahal sudah ketahuan. Malaikat Islam itu namanya Labid bin A'sam. Ketahuan juga buhulnya, Rasulullah sudah ambil buhulnya. Tinggal tangkap, apalagi Rasulullah di Madinah adalah kepala negara di situ. Tinggal tangkap, tinggal bunuh, Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah maafin. Kemudian juga contoh seperti Rasulullah SAW ketika diberi racun di Khaybar. Wanita yang kasih racun Khaybar, dia tanya tentang Nabi, Nabi sukanya apa? Ternyata Nabi suka makan zira, yaitu paha kambing. Maka dikasih racun banyak di situ. Ketika Rasulullah makan, sahabat juga ikut makan, tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, saya beracun. Maka Rasulullah mengatakan, angkat tahan ke tangan kalian. Ternyata sebagian sahabat ada yang sudah terlanjur makan dan akhirnya meninggal dunia. Nabi termasuk cepat racun masuk, namun dia menahan diri, akhirnya tidak jadi meninggal. Tetapi akhirnya itu menyebabkan sebab beliau sakit, setelah itu 3-4 tahun kemudian baru beliau meninggal dunia, atau 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya ya. Karena Allah ingin agar Nabi mendapatkan pahala yang mulia dengan mati syahid ya. Intinya Rasulullah SAW tidak membunuh wanita tersebut. Rasulullah maafkan dia. Kenapa? Karena ya Rasulullah yang pemaaf. Ini terkait dengan dirinya. Rasulullah man taqama li nafsi. Rasulullah SAW tidak pernah marah karena untuk dirinya, enggak pernah. Tetapi kalau syariat dilanggar baru beliau marah ya. Di sini Rasulullah menjalankan al-ihsan, dan ini nasihat buat kita ya. Kalau kita dizalimi, ya, selama kita bisa, maksudnya bisa selamat ya, tanpa harus menggubris kezaliman tersebut, itu lebih utama. Lebih utama. Kita ingat, innama baghyukum ala anfusikum, firman Allah tadi yang disebut oleh Imam Bukhari. Sungguhnya dalam surat Yunus, sungguhnya kezaliman kalian kembali kepada diri kalian, cepat atau lambat, dunia pun atau akhirat. Dan Rasulullah telah mengabarkan, ma min dzambin, tidak ada dosa yang paling cepat di Allah hukum di dunia sebelum Allah tempatkan di akhirat juga dosanya, dari qati'atir rahim wal baghyu, yaitu dari memutuskan silaturahmi dan berbuat zalim. Ini mudah Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Karenanya kalau dia zalimi kita berusaha tidak gubris, kalau bisa maafkan agar kita lebih tenang, agar kita melakukan ihsan. Dan apalagi Allah berfirman, "Tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah." Kemudian dia dizalimi kedua kali, setelah dia balas ternyata masih dizalimi, ketahuilah Allah akan menolongnya. Ya, ini Allah alam bisawab. Inilah maksud dari bab ini. Ya, daripada kita membalas timbul keributan. Tadi Rasulullah tadi ketika ditanya kepada Aisyah, bertanya kepada Nabi, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amallah faqad syafani. Adapun Allah telah mengobati aku. Adapun aku,
Wa amma ana fa akrahu an uthira 'ala an-nasi syarran. Saya tidak ingin menimbulkan keributan, menimbulkan keburukan di kalangan manusia. Dan kalau kita balas ribut, apalagi zaman sekarang orang zalim kita balas, kemudian bikin bikin jumpa pers, kemudian kita bikin upload berita, kemudian ribut jadi apa ya? Jadi konsumsi publik yang ngapain mereka sibuk dengan urusan kita? Hanya untuk menjaga harga diri kita, untuk kalau nggak perlu nggak usah, nggak perlu nggak usah ya. Udahlah ya zalim sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang sedikit bantah sini, ribut sana, aib dibuka, saling bongkar-bongkaran aib, udahlah. Nggak usah lah. Udahlah, Tuhan ada, kalau Tuhan nggak ada Tuhan, ada Allah. Dia mau bilang nanti urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau salah kau diam, alhamdulillah. Kalau kau benar insyaallah yang semua kembali akan baik kepadamu. Maka di sini Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah perintahkan kalian untuk berbuat insaf, berbuat adil, kalau mau balas setimpal boleh, tapi yang lebih baik adalah al ihsan, yaitu berbuat bil fadl, muamalah yang terbaik ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan dalam Al-Qur'an al-baghyu ya, biasanya disebutkan maknanya tercela seperti innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sungguhnya dosa itu kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan berbuat kezaliman di atas muka bumi tanpa hak. Demikian tadi juga innama baghyukum 'ala anfusikum. Sungguhnya kezaliman kalian akan kembali pada diri kalian. Demikian juga famanittur ghairu baghin wala adin ya. Siapa yang terpaksa memakan hewan haram tanpa berlebihan ya, baghin maksudnya berlebihan. Ya. Tanpa melampaui batas ya. Nah, ini makna baghyu ya, maknanya adalah berbuat zalim secara umum, secara umum ya. Taib, saya bacakan perkataan Ibnu Hajar ya. Di antaranya beliau berkata, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fa innal adl huwal musawat fil mukafa'ah fi khairin aw syarrin." Sungguhnya adil adalah berbuat setimpal dalam memberi balasan, baik terkait dengan kebaikan maupun dari keburukan. Seperti saya sebutkan tadi, terkait dengan kebaikan maupun keburukan, namanya adil. Wal ihsan muqabalatul khair bi aktsara minhu. Dia sebutkan ihsan adalah membalas kebaikan dengan yang lebih banyak. Ini salah satu bentuk ihsan yang kita sebutkan tadi. Wasyarra bitark ya, atau muqabalatu syarri, membalas keburukan dengan meninggalkan, au bi aqalli minhu, tidak membalas keburukan atau membalas tapi dengan lebih sedikit. Dengan lebih sedikit. Ini termasuk al-ihsan. Di antaranya kita memaafkan, di antaranya membalas keburukan dengan kebaikan. Yang tadi saya tambahkan. Baik. Maka seorang hidup ini cuma sebentar. Jangan dia sibukkan dirinya dengan membalas, pusing dia. Belum tentu yang dibalas akan jatuh, terkadang lebih hebat lagi, balas lagi dengan lebih besar. Siapkan pasukan untuk membalas. Capek kita ngurusin balas-balasan. Ya udahlah, serahkan sakarapmu, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita bikin jumpa pers, enggak perlu kita bikin klarifikasi, kalau enggak perlu enggak usah. Dan susah memang kita jalankan tentang Nabi man taqama li nafsihi. Rasulullah tidak pernah membalas untuk kepentingan pribadinya. Dia hanya marah kalau urusan syariat. Baik, bab berikutnya. Babu ma yunha anit tahasudi wat tadaburi wa qaulihi ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Bab tentang larangan tahasud, saling hasad, wat tadabur, saling membelakangi. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, itu berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Jadi ketika hasidin, ketika dia sedang berhasad, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Zaman ini namanya kita tidak jamin semua orang jiwanya baik. Jiwa kita pun kita enggak tahu seperti apa. Maka tidak terjamin kita selamat dari orang-orang yang hasad. Orang hasad bisa jadi di sekeliling kita, bisa jadi orang dekat kita ya. Maka jangan lupa zikir pagi petang. Di antaranya kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsil min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari orang hasad yang hasad kepada kita. Baik, kita bacakan hadisnya.
kata Imam Bukhari, qala haddatsana Bishr bin Muhammad. Sebelumnya saya ingatkan di sini kata Imam Bukhari, ma yunha anit tahasud, larang saling hasad-hasatan. Tapi ternyata yang dimaksud itu bukan larangan sekedar saling hasad. Salah satu yang bikin hasad, misalnya A, B, bukan larangan sekedar kalau A hasad sama B, B hasad sama A, enggak. Tetapi satu orang yang hasad saja tidak boleh. Ya. Hasad tidak boleh. Ya. Hasad tidak boleh. Bukan berarti boleh kalau dia hasad saya boleh hasadin dia, enggak. Ya, kan dia burukin saya boleh burukin dia, enggak. Hasad enggak boleh. Enggak boleh hasad dibalas dengan hasad, enggak boleh. Oleh karenanya dalam ayat wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Ya. Jangan kita balas hasad dia dengan kita hasad sama dia, karena hasad itu penyakit. Jangan balas penyakit dengan penyakit ya. Ya, maka kalau ada orang hasad jangan kita balas hasad sama dia, enggak perlu. Jadi hasad dari satu sisi ya, hukumnya haram apalagi kalau dua-duanya saling hasad-hasadan. Tapi kita bacakan hadisnya. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Waspadalah kalian dari persangkaan, sesungguhnya persangkaan adalah dusta yang paling besar. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan kalian bertahassus, yaitu mencari-cari keburukan orang lain dengan mendengar kabar. Wala tajassasu, dan juga jangan mencari keburukan orang lain dengan melihat-lihat, cek sana cek sini, ya, masuk di internet cari-cari keburukan orang. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bertolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian Bukhari berkata lagi, qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik tadi Abu Hurairah, sekarang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, janganlah kalian saling bertolak belakang, memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih daripada tiga hari. Baik, kita tadi jelaskan di dalam dua lafal tadi, hadis Abu Hurairah maupun Anas radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata wala tahasadu, janganlah saling hasad. Ya. Jangan saling hasad. Jadi kalau ada orang hasad jangan kita balas dengan hasad. Enggak boleh. Enggak boleh, ya. Hasad ini apa makna hasad? Hasad maknanya tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan di antaranya makna yang lebih umum yaitu benci, enggak suka. Enggak suka orang lain dapat nikmat. Ketidaksukaan itu sudah merupakan hasad. Kalau disertai dengan usaha maka disebut baghyu. Kalau sudah berusaha makanya zalim. Kata disebutkan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya seorang menghindarkan diri daripada hasad ya. Kalau dia timbul hasad dia lawan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau dia timbul hasad, dan ini susah untuk menghindari karena tiga perkara kata Ibnu Hajar rahimahullah yang sulit dihindari, antaranya hasad, di antara juga tatayur ya, di antaranya apa? Tatayur ini juga sulit untuk dihindari ya. Yang ketiga saya lupa, nanti mungkin mudah-mudahan kita dapatkan ya. Itu tiga hal yang sulit dihindari, tapi kata beliau rahimahullah, selama kemudian tidak diaplikasikan, maka masih dimaafkan. Dia maksudnya kalau dia hasad, maka dia berusaha menjelek-jelekan orang tersebut. Dia menggibahi orang tersebut. Tapi hendaknya dia lawan, dia tinggalkan. Jadi kalau sekedar muncul tidak berdosa, karena itu di luar kemampuan. Ya, bahwasanya Allah memaafkan apa yang terbetik dalam mahadatsat bihi anfusuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajaza wa ummati", Allah memaafkan umatku apa yang dibisikkan dalam hati mereka. Malam takallam atau ta'mal, selama dia tidak berbicara atau dia aplikasikan dalam perbuatan. Hanya sekedar lewat di hati dimaafkan. Siapa sih yang bisa selamat dari hasad? Maka dikatakan ma khala jasadun min hasad, tidak ada jasad yang selamat dari hasad.
Walakinnal laim yubdi, adapun orang tercela dia akan mengaplikasikan dengan ucapan atau perkataan. Wal laim yubdi wal karim yukhfi. Adapun orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan dia lawan. Maka kalau timbul hasad sama teman, dan hasad ini mungkin sekali ustaz sama ustaz, dokter sama dokter, pejabat sama pejabat. Sangat mungkin nih. Si cantik sama si cantik, si ganteng sama si ganteng ya. Semua yang satu profesi itu timbul hasad sangat mungkin. Yang punya mall sama yang punya mall. Kalau yang tukang becak mungkin enggak hasad sama yang punya mall karena beda profesi. Tukang becak enggak hasad sama dokter. Tapi dokter sama dokter hasad-hasadan sangat mungkin terjadi. Nah, kalau timbul hasad maka jangan dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan jadi penyakit hatinya, ya, kemudian dia ucapkan, dia melakukan usaha dengan menjelekkan dokter tersebut atau menjatuhkan, maka ini sudah dosa, bahkan terjerumus dalam kezaliman. Hendaknya dia lawan. Maka dua hal, hendaknya dia tinggalkan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau dia tinggalkan karena tidak mampu melakukannya, maka ini tidak dapat pahala. Bahkan bisa jadi terjerumus dalam dosa. Tapi kalau dia meninggalkan karena Allah, dia lawan karena Allah, maka dapat pahala. Di antara cara melawan hasad, dia puji orang yang dia hasati. Dia puji. Dia puji orang tersebut. Dia kasih hadiah. Dia berusaha kenal. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Dia kenal, ngobrol. Sehingga hasadnya hilang. Karena setan ingin masuk di antara manusia dengan meniupkan hasad. Dan kalau sudah seorang membiarkan hasadnya, biasanya dia tidak bertahan. Dia akan aplikasi dengan perkataan dan perbuatan. Makanya dalam riwayat Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Hati-hatilah kalian dengan hasad karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, pahala akan dibakar sebagaimana api membakar kayu, sebagaimana bara api membakar kayu. Kalau api sudah kena kayu, kayu cepat habis. Sama orang kalau udah hasad, dia akan ghibah, dia akan namimah, dia akan jelek-jelekan, dia akan fitnah, dia akan semua dia lakukan supaya orang yang hasad tadi bisa hilang nikmat dari orang tersebut. Maka waspada. Jadi ikhwan wasaya, kita tidak merasa kita ini bukan malaikat, kita sangat mungkin ada hasad. Tapi kalau ada hasad kita lawan. Lawan karena Allah maka dapat pahala. Jangan balas hasad dengan hasad. Kalau orang hasad sama kita, jangan kita hasad sama dia. Ya sudah, kita orang kasihan dia sedang diuji. Diuji. Hasad sama kita, dia sedang diuji. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Enggak hasad mau diapain? Ya, penyakit. Tapi di sini kata Rasulullah SAW di awal hadis dalam hadis Abu Hurairah, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah kalian daripada perbuatan dhon. Karena dhon adalah dusta yang paling besar ya. Kenapa dikatakan akdzabul hadis? Karena orang kalau dusta, dia sudah tahu itu merupakan kesalahan ya. Dia tahu itu merupakan kesalahan ya. Dan dia tahu dusta ini tidak bisa jadi sandaran. Orang dusta dia ngerti. Dan orang yang dusta dia ngerti ini dusta, ini tidak bisa jadi sandaran. Dia hanya ngomong, dia nipu orang. Beda dengan dhon. Kalau dhon, ini dhonnya salah persangka, tapi dia berdalil dengan, dia jadikan dalil. Padahal ini salah. Sehingga dari sisi ini, dhon itu lebih dusta daripada dusta. Kenapa? Kalau dusta orang seorang tahu dia sedang berdusta. Tapi ketika dia berdhon, berprasangka, dia menyangka itu benar. Padahal tidak ada dalil hujah yang membenarkan persangkaannya. Dari sini Rasulullah mengatakan bahwasanya dzan itu lebih berat daripada lebih bahaya daripada dusta. Karena dusta jelas, dzan itu disangka benar ternyata tanpa dalil. Ya, saya bacakan perkataan Ibnu Hajar, wa amma wasfu dhanni bi kaunihi akdzabul hadits ma anna ta'ammudal kadzib alladhi la yastanidu ila dhannin aslan ashaddu minal amr alladhi yastanidu ila dhann. Ya. Falil isyara ila anna dhanna al-manhi anhu huwa alladhi la yastanidu ila syai'in yajuzu al-i'timad alayhi fatamidu alayhi wa yuj'alu aslan wa yujzam bihi fayakunul jazim bihi kadhiban wa inna ma sara ashadda min al-kadhib li'anna al-kadhib fi aslihi mustaqbahun mustaghnan an dhanbihi bi khilafi hadha fa inna sahibahu yaz'umuhu mustanadun atau mustanadun ila syai'in. Ya, di sini yang saya sebutkan kesimpulannya karena orang dusta itu ngerti, dia jelas, sehingga dia tidak akan bersandar dengan kedustaannya. Tapi kalau dia berprasangka, dia menyangka itu benar, maka dia bela-bela, dia yakini, ternyata dia tahu tidak ada dalilnya. Dia hanya persangkaan. Maka dari sisi ini, persangkaan lebih buruk daripada dusta. Kan kita gitu, kalau tahu kita dusta, saya cuma dusta, bohong aja. Tapi kalau kita lihat orang, sepertinya dia begini, padahal semua persangkaan.
Kemudian kita yakini, nah ini padahal itu salah. Sehingga ini lebih dusta daripada dusta yang sebenarnya. Kemudian tadi kata Rasulullah SAW, wala tahassasu wala tajassasu. Di sini ada perbedaan apa maknanya wala tahassasu wala tajassasu. Para ulama ada khilaf. Satunya pakai ha tahassasu, satunya pakai jim tajassasu. Ada beberapa pendapat Bismillah Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ada yang mengatakan maknanya sama, hanya sekedar mentakkid wala tahassasu wala tajassasu sama. Jangan cari-cari kesalahan, jangan cari-cari kesalahan. Ada yang mengatakan wala tahassasu itu jangan mencari kesalahan dengan mendengar omongan orang. Tajassasu dengan melihat-lihat. Cari-cari kesalahan dengan melihat-lihat. Ya. Tahassasu dengan mendengar ya. Ini semua tidak boleh dalam rangka untuk mencari kesalahan. Kemudian wala tahasadu dan jangan saling hasad, wala tabaghadu dan jangan saling membenci. Maksudnya segala hal yang bisa menimbulkan kebencian jauhi. Sebab kita benci orang jauhi. Wala tadabaru dan jangan ada saling tolak belakang. Saling memboikot wa kunu ibadallahi ikhwana ya. Jangan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sering bersaudara. Seperti teman namanya saudara, kita saudara kakak adik. Ya, namanya kakak adik meskipun mungkin ada kesalahan kita maafin. Namanya saudara tidak ada yang sempurna ya. Kakak nakalin kita ya, kita namanya kakak, adik nakalin kita namanya adik ya. Berkelahi kemudian baik lagi ya. Ya, jadilah saudara yang benar, jangan saling membenci, saling hasad, saling dengki, itu bukan hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bukan hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan sebenarnya mengatakan di sini larangan semuanya ya terkait dengan dzan ya, karena kalau orang sudah dzan kemudian dia akan cari-cari tahu, dia tajassus. Kalau sudah cari-cari tahu maka timbul hasad, kalau sudah timbul hasad saling benci, ya ini sudah saling benci, boikot, ya ini tidak boleh ya. Hadis berikutnya kata Rasulullah SAW, la tabaghadu, jangan saling membenci. Sebab segala sebab kebencian kita hindari. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Ya, ada orang punya kenikmatan kita puji masya Allah, orang punya kelebihan kita puji masya Allah, semoga Allah berkahi dia. Kita doain dia sehingga kita enggak hasad. Kalau perlu kita kasih hadiah sehingga kita enggak perlu hasad. Kenali kita. Wala tadawaru, jangan saling boikot, diam-diaman. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian kata Nabi, wala yahilu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa thalath ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya apa? Kalau seorang marah sama saudaranya, maka tidak mengapa dia boikot, cukup 3 hari. Lebih dari 3 hari dia tidak boleh lanjutkan ya. Tidak boleh lanjutkan. Siapa yang sudah 3 hari masih boikot saudaranya, maka setiap hari dia berdosa. Setiap hari dia berdosa. Sampai dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun, maka seperti dia menumpahkan darahnya. Artinya orang saudara setahun dia enggak datangi, dia enggak telepon, kalau ketemu saling cuek, sakit tidak dia kunjungi, mati pun tidak dia ngelayati. Orang ini seperti mati, keluar dari kehidupan sosialnya. Ini bahaya ya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti menumpahkan darahnya. Karena nasib orang ini kalau kita boikot, seperti dia tidak ada dalam hidup dunia, seperti seakan dia sudah mati. Makanya Rasulullah mengatakan seperti membunuhnya, seperti menumpahkan darahnya. Nah, sebagian orang boikot terkadang sama teman, terkadang sama kakak, terkadang sama adik. Ya, maka ini semua adalah larangan yang hendaknya dijauhi. Ya. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan para dokter sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.